film, main sinetron segala macam. Kita sebelumnya pengen flashback dulu nih Om. Gimana sih awal mula perjalanan karir Om Krispagowo sendiri di dunia entertain? Seperti lazimnya saya mulai dengan casting, melamar dulu. Itu tahun 77, 1977, film pertama saya. Dan berkelanjutan sampai sekarang dan alhamdulillah tanpa jeda. Selalu ada film, setiap tahun selalu ada film. Itu ketika memilih untuk casting, apakah memang cita-cita Om sendiri ingin terjun ke dunia entertain atau seperti apa Om? Waktu itu ada syuting film di daerah saya di Pontianak. Saya waktu itu masih pegawai negeri. Dengar heboh ada syuting film, timbul keinginan untuk ikut begitu. Dan ternyata pekerjaan ini cocok buat saya. Melamar, diterima dan berkelanjutan sampai sekarang. Om sendiri kan bukan asli dari Jakarta ya, dari mana sih? Saya dari pedalaman Kalbar, Dayak. Nah, Ya. ketika berpindah ke Jakarta itu apakah ketika tahun 77 itu atau sebelumnya emang sudah ada di Jakarta? Saya ke Jakarta tahun 76, kemudian ganti-ganti pekerjaan. Tahun 77 saya sakit, opnam di Pontianak. Pada saat sedang opnam, heboh di Pontianak akan ada syuting film. Saya ngambil kesempatan, saya melamar dan diterima. Itu berarti ketika umur berapa Om mulai main film? 26 tahun. 26 tahun sudah mulai main film. Iya. Sebelumnya ada pengalaman atau misalkan emang udah terbiasa ikut teater apa gimana nggak? Tidak. Cara adaptasi untuk aktingnya sendiri? Tidak, otodidak katanya. Otodidak. Terus ketika pertama kali udah nih main film Jreng, gimana nih menurut Om? Saya merasa cocok, ini pekerjaan cocok buat saya. Selama saya kan pendidikan 4 tahun, kemudian 2 tahun dinas aktif, setiap hari berpakaian dinas dari pagi sampai malam. Kemudian tiba-tiba di pekerjaan ini saya bebas begitu. Dan di pekerjaan ini saya merasa nyaman, merasa cocok karena tidak ada hierarki. Yang membedakan kita cuma bidang tugas. Sutradara, kru, apa semua dengan tugasnya masing-masing. Setelah itu kita selalu bersama. Saya senang karena bisa makan prasmanan bersama produser, sutradara. Kita bisa rebutan begitu kan. Tidak ada perbedaan. Misalnya sutradara lauknya lebih banyak, produser lebih banyak. Kita sama-sama ngantri, makan yang sama. Saya merasa itu cocok buat saya. Ya, berarti sebelum terjun menjadi seorang aktor memang sempat kerja yang dinas-dinas seperti itu hingga akhirnya memilih untuk fokus saja di dunia entertain. Iya, saya dulu pegawai Pemda Oh. Kalbar. Terakhir saya tugas di kecamatan. Kemudian ada syuting film ini, semua saya tinggalkan. Karena merasa nyaman dengan dunia saya yang baru gitu. Yang untuk Kalbar waktu itu masih pekerjaan langka untuk kami. Untuk anak daerah. Dan saya ada kesempatan. Nah, ini kan Om kan sempat berarti kan kayak melepaskan pekerjaan Pemda di Kalbar Ya. dan memilih untuk fokus di dunia entertain. Ya. Menurut Om sendiri apakah itu sudah pilihan yang tepat? Apa ada penyesalan kah setelahnya atau seperti apa Pak? Ini pilihan saya dan saya tidak menyesal apapun resikonya. Ya, seperti Anda tahu ini pekerjaan swasta, waktu ada kerjaan ada pendapatan, tidak ada pekerjaan tidak ada pendapatan. Sementara waktu masih pegawai selalu itu rutin, setiap bulan selalu ada. Nah sekarang tergantung pekerjaan. Dengan awal di 26 tahun hingga sekarang sudah berapa tahun ya Om ya? Terakhir itu masih tetap eksis, masih tetap kayak produktif nggak, dan alhamdulillahnya juga kan masih sehat segala macam. Masih Sekarang sehat, nih Om, ya. kesibukan Om sekarang apalagi di masa pandemi masih ada syuting-syuting kayak gitu nggak? Ya itu yang terakhir syuting Sabtu dan Minggu lalu. Judulnya Kekasih Impian. Itu film atau sinetron? Film. Pemainnya Raim Bayang sama siapa nak? Dinda Hau. Dinda Hau. Sebelum syuting ini apakah terakhir syuting kapan Om? Sebulan yang lalu sinetron dengan TVRI. Oh berarti memang masa pandemi tidak menghalangi atau tidak membuat Om sendiri tidak untuk tetap berkarya berkreativitas ya Om ya? Iya. Malah ada satu film yang tertunda karena pandemi gitu kan. Saya dalam status standby.
Berarti tawaran-tawaran pekerjaan di dunia entertain masih banyak. Alhamdulillah ada aja. Tapi kayaknya masa pandemi Om juga sudah tidak terlalu muda juga kan, pilih-pilih pekerjaan nggak sih Om? Maksudnya kan pasti keluarga ada rasa, aduh jangan deh berkerumun, syuting kan banyak orang, ketemu banyak orang, untuk kesehatan seperti apa, ada pilih-pilih nggak atau misal seperti Nah, karena orang rumah ada tahu percis, kita kan dah tua juga, tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk saya begitu. Dan di syuting film kan kita prokesnya sangat ketat. ya? Semua orang pakai masker, kita menjaga jarak, kecuali waktu dialog, waktu makan minum kita lepas masker, tapi setelah itu kita selalu pakai masker. Dan semua orang sudah divaksin. Untuk saya sendiri, waktu casting begitu, waktu diajak, ditanya, itu yang pertanyaan pertama, udah vaksin apa belum? Dan kebetulan saya memang udah 2 kali vaksin gitu. Bagus lah ya, udah Om, menurut Om sendiri nih, dunia industri entertain di masa pandemi seperti ini, khusus bagi Om sendiri ya dan teman-teman sejawat Om, seperti apa sih? Perubahan signifikan kan atau gimana? Ya perubahannya hanya kita sekarang pakai prokes saja dan produksi jarang, jadi kita ya sabar aja gitu. Tidak seperti sebelum pandemi kan syuting banyak, nah, sekarang syuting rada jarang begitu. Karena itu semua harus menjaga prokes kan. Dan harus vaksin apa semua. Berarti tidak yang ada perubahan apa-apa gitu ya? Tidak ada. Nah, Om, aku sekarang mau bahas soal yang lagi rame, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aja ya? Ya. Ya maksud tuh ini aja, biar ini, aku mau tanya dulu. Oke nih Om, kemarin juga kan rame nih seorang pria bernama Bambi mengatakan bahwa dia adalah seorang anak dari Om Fit dan sudah lama tidak bertemu. Itu seperti apa Om sebenarnya? Tetap kita sepakat ini tidak untuk diekspos, tapi kalau ada mau tahu silakan tanya saja, saya akan jawab. Setidak-tidaknya Anda tahu, teman-teman Anda tahu. Hanya kan tidak bagus kalau kita ekspos, nanti kita bertanya jawab terus begitu kan. Ya. Saya akui itu memang anak saya nikah siri dengan ibunya. Itu 27 tahun yang lalu. Dan selama 27 tahun kami tidak pernah ketemu. Baru ketemu pada saat bulan Maret tahun ini. Dia WA memperkenalkan diri. Setelah itu kebetulan waktu itu selagi terapi di rumah sakit harapan kita, saya undang ketemu. Dia datang ke rumah sakit harapan kita. 2 kali ketemu. 2 kali ketemu dari selama 27 tahun berarti ya? 27 tahun. Jadi yang pertemuan kedua dia bawa calon istrinya. Minta saya untuk jadi walinya, tapi saya tidak bisa waktu itu karena memang kondisi lagi tidak memungkinkan. Saya lagi sakit gitu. Sebenarnya kan nama dari Pri itu pun ada pagau-pagaunya ya Pak? Iya. Dan lagi kan dia mengatakan bahwasannya susah nih ketemu sama Om kabarnya terus. Padahal dengan nama pagau aja mungkin Om juga nama Om masih tetap lancar karena segala macam kan tidak sebegitu sulit mencari. Itu yang saya maksud, sebenarnya tidak sulit-sulit amat cari saya. Begitu banyak artis di Jakarta, termasuk ya wartawan tanya Anda pun pasti orang tahu kan begitu. Tapi itu ya urusan dia lah. Kenapa baru sekarang cari saya gitu kan? Iya. Tapi memang sebelum-sebelumnya ada komunikasi seperti itu nggak sih Om? Tidak. Jadi komunikasi dengan dia waktu saya dirawat Februari atau Maret. Yang Maret 2021 berarti Iya. pertama kali kita ada komunikasi ya? Iya. Setelah itu apakah komunikasi tetap lancar atau Tetap lancar. Tadi malam pun dia masih WA sama saya. Dia bilang akan ada orang insert akan ketemu. Malah dia berharap dengan pertemuan ini ada job untuk saya begitu. untuk siapa? Untuk saya. Oh. Ya dari bahasanya baguslah, dia berusaha kan. Barangkali dia merasa perlu mencarikan satu pekerjaan melalui ini kan. Iya.
Ya gimana? Berarti sebelum akhirnya dia ramai di media sosial kan sekarang dia ramai ya. Seperti itu berarti dia sebelumnya minta izin dulu ke Om. Enggak. Ya, saya juga kaget tahu-tahu ada bahasa begitu, tapi ya enggak masalah lah. Ya kan. Apa yang terjadi terjadilah. Ya. Dan Om juga tidak merasa kenapa-napa kan, kayak ya udah. Enggak, dan itu tidak merasa bersalah karena saya bukan satu-satunya orang yang nikah siri di dunia ini. Iya. Dan saya nikah siri saja itu udah bagus sebenarnya, tanggung jawab saya gitu kan. Iya. Ngakui dia sebagai anak. Ya. Tapi ya situasi dan kondisi yang buat kita memang tidak bisa ketemu. Pas ketika ketemu gimana Om? Dan ada masalah. Kesan pertama, first impression, apakah wah mirip nih atau gimana apa gitu? Nggak ada perasaan begitu. Ya udah, ini anak. Ya karena saya udah tahu bayinya begitu, diberitahu. Tinggal nunggu dia. Saya sebenarnya sekian lama nunggu dia ngubungi saya. Sebenarnya. Tapi memang tak kunjung. Tak kunjung, baru sekarang kesampaian dia WA ke saya. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Terus juga di artikel ada menyebutkan bahwa katanya Om pernah berusaha untuk menemui anaknya di Pangandaran, tapi dihalangi oleh keluarga. Itu benar tidak? Kenapa di Pangandaran? Enggak, saya ketemu sama ibunya tuh di Pangandaran. Oh. Proses itu di Pangandaran, tapi nikahnya di rumahnya di Rempoa. Oh, pertama kenalnya berarti di itu. Ya. Ketemu ibunya tuh pada saat syuting film. Ibunya juga pemain waktu itu. Ibunya juga pemain. Ya biasalah bahasa Anda sekarang ini kan cinlok barangkali. Cinlok. Terus? Ya udah. Sampai terjadi pernikahan begitu, tapi ini luar biasa. Sekali pertemuan saya langsung punya anak begitu. Hebat. Dan sekarang ibunya masih aktif di dunia entertain atau sudah? Oh enggak. Masih Om yang aktif. Untuk Om ini berarti ya fotonya ya? Tuh. Ya. Berarti ini di tahun 94 kalau nggak salah. Nikahnya di Rempoa, jadi di Rempoa. Pangandaran mah hanya pertemuan Pertemuan, pertama. iya. Apakah syuting atau gimana? Syuting, sama-sama syuting. Sama-sama syuting. Kalau misal dari segi biologis nih Om, berarti baby ini terhitung anak keberapa? Udah, saya dia anak kedua. Dia anak kedua. Cukup. Udah. Anak kedua, bentar Om masih. Roll aja terus ya Bang. Oke. Nah sekarang nih Om, berarti sudah tidak dengan istri nikah siri. Itu berarti sekarang udah pisah. Itu gimana sih kayak proses udah tidak kontekan sama ibunya Bambi lagi itu seperti apa? Ya bisa dengan sendirinya gitu ya. Mau dikatakan dia masih istri kita 27 tahun tidak ketemu. Ya. Iya gimana gitu ya? Iya. Ya, untuk saya tuh persyaratan karena ibunya hamil gitu aja, punya anak. Ya udah, kalau nikah siri persyaratannya saya nikah ibunya. Oh, nah tadi menarik nih Om, tadi kan bilang pisah dengan sendirinya. Nah itu tuh awal mula Om dan ibunya Bambi ini akhirnya kayak pisah dengan sendirinya, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, itu tuh awalnya gimana sih? Apakah Omnya sibuk misalkan syuting kemana atau seperti apa? Pasti karena kesibukan. Dan zaman itu kan belum ada handphone, belum ada apa, memang kita sulit berkomunikasi begitu. Ya tahun 90-an itu kan belum ada telepon, belum ada handphone Ya, gitu belum kan. seperti sekarang. Kalau mau telepon saya pun paling ke hotel, itu pun malam, itu pun pesan paling kan begitu. Tapi so far berarti komunikasi tetap baik ya Om ya sebenarnya ya, setelah pas awal pertemuan di bulan Maret 2021 itu. Baik, kita sering WA-WA-an kok. Setelah Maret itu ya. Sering. Apa yang
Bambi katakan pada saat ketemu baru ketemunya di rumah sakit ketika Om perawatan kan? Iya, iya. Paling dia cerita soal kegiatan dia apa semua gitu kan. Tanya apa kabar, biasalah basa-basi ya, orang tua kan. Kagum nggak sih Om, kayak aduh udah lama nggak ketemu, udah gede aja nih anak, apa gimana? Nah, Udah ya? ini anak memang saya tunggu. Oh iya, emang dari awal Om sudah menunggu. Kapan saya hubungi saya begitu? Tapi Om emang tidak menghubungi duluan. Ya enggak tahu. Oh, Enggak tahu alamatnya, enggak tahu apa, waktu itu kan putus komunikasi. Harapan saya yang paling gampang dihubungi itu saya. iya karena kan Tinggal nama- dia tanya. Iya, iya. Iya. Karena nama Om kan dikenal, siapa sih nggak Dikenal dan saya enggak pernah absen kan, saya di perfilman ini kan tanpa jeda. Setiap tahun ada film saya, setiap tahun ada sinetron saya begitu. Kira-kira Om, Bambi ada bakat-bakat ingin ke dunia entertain juga nggak sih? Enggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak Dia tahu. nggak cerita sedalam itu ya. Enggak. Tapi berarti kemarin kan tadi katanya memperkenalkan calon istri, udah menikah apa belum? Waktu itu belum. Belakangan dia nikah, saya tahu ada pemberitahuan ke saya. Jadi saksi Om di saat pernikahannya. Enggak, Oh, jadi lagi ada halangan kan ya? Apa aja tuh? jadi wali gitu enggak ya Om? Jadi wali saya lagi ada halangan, saya kan Oh, lagi iya. sakit waktu Oh. itu. Lagi terapi, Tapi kan kalau jantung, operasi. jantung boleh Om. Oke Om, tahan Om, boleh Om? Belum. Tahan Om. Ini yang Maret 2021. Februari Februari. 2021. Ya Allah. Itu kenapa Om? Operasi apa Om? Jantung. Katup, ganti katup. Katupnya bocor. Tapi sekarang aman ya? Ada pantangan-pantangan nggak? Enggak, tidak ada pantangan makan apa-apa, tidak ada sama sekali. Om nih, di sini juga ada artikel ya Om ya. Ah, Katanya gini, bukan harta inilah yang diinginkan oleh Bambi dari Pit Kagau. Katanya hanya menginginkan kasih sayang dari seorang ayah. Gimana responnya? ya saya enggak, dengan kondisi saya sekarang ini kasih sayang yang bagaimana gitu kan, materi saya tidak punya, kasih sayang dengan perlakuan saya nerima baik, menurut saya itu sudah kasih sayang. Saya tidak mengingkari, itu sudah kasih sayang begitu. Dengan mencuaknya keramaian ini juga Om memang tetap tidak berpikiran apa-apa kan terhadap diri sendiri ya? Enggak. Tidak ada pikiran apa-apa, saya hanya Tidak terganggu Om? sangat terganggu. Tapi apa boleh buat? Memang ini risiko yang harus hadapi. Apa Om nih salah satu salah satu resiko setelah ramai ini terkuat apa nih? Apakah jadi banyak diteror atau seperti apa? Banyak yang ingin tahu atau seperti apa? Apa yang terjadilah, terutama kan teman-teman dari media ini, dari itu. Bukan neror tapi mau bertanya aja gitu. Ya makanya saya jawab. Hanya kesepakatannya tadi itu. Tolong jangan diperbesar, jangan diperluas. Ngapain juga begitu kan? Itu akan menjadikan konflik karena saya berkeluarga baru. Anda kebayang kalau misalnya ini ketahuan sama tantenya, kita akan ribut dan nggak tahu apa ujung ributnya begitu kan? Hanya sayang situasi sudah baik, kita bina rumah tangga ini 15 tahun, berantakan gara-gara ini kan tidak bagus. Dengan yang ini sekarang udah 15 tahun. 15 tahun. Jadi sayang sekali kalau misalnya gara-gara ini berantakan dan ini yang tidak dipikirkan oleh Bambi. Tapi keluarga di rumah mengetahui berita ini gimana Om? Tidak ada. Sampai sekarang dia belum tahu. Tapi tidak tahu karena istri saya ini kan juga orang gaul. Orang gaul. Orang gaul. Oh, orang gaul. Teman-teman saya menjadi temannya juga. Teman-teman dia banyak teman-teman artis sekarang, kebayang enggak? Artis yang tahu ini bertanya ke dia. Benar enggak? Iya. Tapi sampai saat ini belum ya? Belum, kan baru kemarin kan. Ya, tinggal tunggu aja. Semoga tetap baik-baik saja dong. Iya, apa yang- Maksudnya kan Om pun sebagai seorang ayah juga sebenarnya menanti juga dan tidak mempermasalahkan juga kan? Enggak, saya tidak Sudah mempermasalahkan. memiliki keluarga masing-masing. Iya. Bijak banget. Ada ketakutan nggak Om?
Enggak. Kalau ada sedikit saja rasa takut, tidak akan nyampe di Jakarta ini. Dari Kalimantan sana. Jadi pada saat kita melangkah merantau itu kita harus menghadapi apapun yang terjadi, terjadilah. Terjadilah. Tidak ada yang ditakuti. Menarik nih Om. Sudah cukup lama berkarir di entertaining. Apa sih bekal pedoman hidup untuk Om tetap memiliki eksistensi di jagat entertaining ini? Jaga kerjasama, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan untuk menuruti aturan permintaan orang lain. Karena pekerjaan saya ini kan pemain, jadi apa kata sutradara kita ikuti, apa kata produser kita ikuti, apa kata pimpinan produksi kita ikuti, apa aturan-aturannya kita patuhi. Dan saya tidak pernah terlambat, ya. Tidak pernah, saya selalu on the time. Malah saya setengah jam sebelum acara dimulai, sebelum panggilan saya sudah ada di tempat. Begitu datang saya ganti kostum, make up, dan saya standby sambil baca skenario. Tidak kemana-mana lagi. Jadi setiap saat dibutuhkan saya selalu ada. Kemampuan bekerja sama, mengikuti aturan, mengikuti kemauan orang lain. Nih Om kan dari tahun 77. 77. Sekarang kan pasti otomatis para pemainnya berbeda, sistem produksi yang berbeda segala macam. Gimana sih Om adaptasi Om bermain dengan misalkan artis-artis baru, aktor-aktor baru? Saya menyesuaikan diri. Saya mendekatkan diri sama yang muda-muda supaya tidak ada yang kaku, tidak ada yang canggung sama saya. Ada nggak Om? Kalau dari sedikit ada nggak sih yang ngerasa saya sebenarnya segan nih kabuk syuting bareng Om? Ada nggak yang kayak gitu? Sebelum mulai kan kita setengah jam, 1 jam sebelumnya kan kita sudah banyak bercanda, banyak ngobrol, banyak cerita. Jadi sudah tidak ada kekakuan. Jadi pada saat syuting ya kita biasa-biasa aja udah. Berarti Om pun berbaur ya, maksud tuh Saya Om sangat juga berbaur. mengikuti gimana sih sekarang milenial. Dengan teman-teman artis, dengan kru semua. Begitu saya datang ke lokasi, saya salami dulu semua kru. Saya bersalaman dengan dengan lawan-lawan dengan pemain-pemain gitu kan. Bubarannya pun kalau saya break setiap hari, saya selalu menyalami semua. Jadi kita akrab satu Jadi sama lain. aktor ya, bagus lah ya Om ya. Tidak memberi gap gitu. Iya, tidak tidak. mentang-mentang lebih senior jadi ngerasa Tidak. itu enggak ya Om ya. Nah, Nah Om, sekarang ngomongnya soal tadi sempat operasi jantung. Sekarang gimana nih Om keadaan Om sendiri? Apakah masuk harus tetap terapi, perawatan kah rutin? saya kontrol sebulan sekali, masih kontrol. Lalu Ya, minum obat terus sampai sekarang masih minum obat. makanan tantangan gitu tidak ada ya? Makanan tidak ada pantangan. Operasi kan Februari 2021. Terus ada Maret itu operasi apa? Sama. Rehabilitasi. Maret rehabilitasi. Maret itu kan kita olahraga ringan itu dipandu dari rumah sakit. Jadi olahraganya tuh sebulan, setiap hari. Operasi. Iya. Setiap hari. Sekarang mungkin Om harapan Om nih soal soal kabar yang sekarang lagi rame nih ya soal Om dan Baby. Apa sih harapan Om sendiri? Nggak ada. Apa yang terjadi terjadilah. Bagus sih. Bisa ya kayak gitu. Tidak khawatir apa-apa. Tidak ada ketakutan apapun. Tidak ada ketakutan apa. Kalaupun ada masalah ya kita hadapi aja. Tapi ini menurut Om jadi sebuah masalah enggak? Bukan. Oh, masalah. Ini jadi sebuah masalah justru. Masalah. Wawancara dengan Anda kan masalah. Kalau Anda tidak patuh misalnya tetap Anda muat kan jadi masalah besar untuk saya. Apalagi keponakan saya di trans Rapi. Oh ada. Raffi Ahmad. Oh Raffi ya. Ya itu kan keponakan. Oh ya itu keponakan lagi ya aku mulai. Iya. Raffi Ahmad itu keponakan berarti Om dari Mama Aminah atau dari papanya? Dari papanya Raffi itu adik istri saya. Oh papanya. Dan dia sangat dekat sama istri saya. Oh Kalau ada masalah begini tentu kan dia akan nanya. udah nanya belum sekarang? Nggak tahu belum. Kan baru kemarin beritanya. Semoga nggak usah deh ya. Ya semoga nggak usah. Kayak nggak perlu juga kan? Ya nggak perlu juga ngapain juga gitu Ngapain kan. iya maksudnya. Iya. Sudah cukuplah Bambi yang dapat panggung gitu. Kita nggak usah nambah-nambah lagi. Udah sering. Iya iya. Iya. Oh mau udah
sering di panggung, baru syuting nih kemarin kan ya. Iya. Kalau pesan-pesan mungkin Om, buat netizen ya yang mungkin sekarang takutnya kan ada yang menggoreng atau apa, pesan yang bijak lah dari Om Pik sendiri. Soal pekerjaan, kemampuan bekerja sama, patuhi aturan, ikut kata sutradara, pimpinan produksi, produser, pokoknya kru yang urus kita ikut saja, jangan membantah. Ya, itu aja.